Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel IT Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas cara menggunakan rumus if di Excel. Jadi rumus if ini banyak sekali kita gunakan ya di kehidupan sehari-hari, apalagi kita jika menggunakan aplikasi Excel. Ini akan sangat berguna sekali ya. Jadi kita harus tahu, ini dasar sekali. Jadi di sini misalnya kita ingin membuat rumus if, itu kita harus memiliki syarat atau tes logika. Kemudian kita memiliki kondisi jika terpenuhi. Kemudian kondisi yang jika tidak terpenuhi, maka kita akan menuliskan apa. Misal, tes logika itu argumen ini berisi ekspresi atau logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Jadi ini bisa kita buat bernilai benar atau bisa bernilai salah. Jadi argumen ini merupakan kriteria atau syarat atau acuan ya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi jika terpenuhi. Jadi nilai yang akan dihasilkan jika hasil evaluasi tes logika bernilai true atau benar, maka di sini kita akan menuliskannya apa yang akan kita tulis atau kita tampilkan jika kondisi terpenuhi. Kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, itu yaitu nilai yang ingin kita hasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke false, yaitu jika salah. Jika argumen tadi salah atau tidak sesuai dengan syarat yang udah kita tentukan di awal di logikanya, maka kita akan tampil di sini di kondisi jika tidak terpenuhi. Oke, mungkin dari penjelasan saja masih bingung ya teman-teman di rumah. Kita langsung saja praktek di sini. Misal saya memiliki di sini tabel nilai mata pelajaran matematika. Ini contoh kita memiliki 9 orang siswa dengan nilai hasil ulangannya ya atau ujiannya itu bervariasi ya. Mungkin bisa dari 0 sampai dengan 100 ya di sini ya. Jadi kita ingin menuliskan keterangan ya, jadi kita ingin menuliskan keterangan, kita tidak mau satu persatu nih. Oh ini 70 kita tulis lulus, oh ini 50 kita tes ulang. Nah ini kita bisa dengan cara yang lebih cepat. Ini mungkin hanya 9 siswa kita bisa melakukannya ya. Tapi jika siswanya bisa sampai 100 atau 200 bahkan 1000, itu akan menjadi masalah buat kita ya. Jadi kita akan contohkan di sini, kita akan memberikan keterangan pada nilai-nilai yang dihasilkan dari hasil ujian siswa dari 9 orang ini. 9 siswa ini ya. Jadi kita hapus dulu. Kita hapus dulu di rumusnya. Kita akan langsung saja ya di sini. If, kemudian tes logika, kemudian kondisi terpenuhi, kemudian kondisi tidak terpenuhi. Nah, coba kita langsung praktekkan saja. Kita tulis if, ya kita buka kurung. Di situ muncul ya, nanti akan kita diberitahu untuk selanjutnya harus menulis apa. Di sini logical test ini adalah sel sebagai acuannya atau syaratnya ya. Misal kita buat di sini C4 ya kan, C4. Jika C4 itu kurang dari 60, kita buat jika C4 kurang dari 60. Di sini contohnya jika siswa tadi itu nilainya kurang dari 60, maka dia akan melakukan tes ulang. Tapi jika nilainya tadi 60 lebih, maka dia akan statusnya kita buat lulus. Jadi kita nulisnya seperti ini ya. Jadi jika C4
ini kolom C, kemudian di baris keempat ya, kurang dari 60, maka kita buat di sini tes ulang. Tes ulang. Nah, ini logika yang benarnya. Jadi jika dia memang nilainya tadi itu kurang dari 60, maka dia harus tes ulang. Nah, kemudian jika dia nilainya itu lebih dari 60 atau 60 lebih, ya kan, maka dia akan bernilai false ya di sini. Maka kita akan tulis di sini lulus. Jadi sudah maksud ya, maksud dari rumus ini, jika C4 kurang dari 60, kurang dari nilai di sini kurang dari 60, maka dia akan tes ulang, ya kan? Maka dia akan tes ulang, berarti nilainya bernilai benar ya. Maka begitu dia benar, maka dia akan muncul tes ulang. Tapi dia jika bernilai salah, maka dia akan maka ketika dia nilainya di atas 60, maka dia lulus di sini. Kita langsung tekan saja enter. Oke, karena nilainya di sini 70, maka keterangan di sini menjadi lulus. Ini tinggal kita kopikan saja ke bawah di sini. Kita kopikan saja, paste ke sini. Oke. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu ya. Jadi dengan rumus ini ini rumus dasar sekali ya. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, jadi di sini misal Jackson di sini nilainya adalah 50, maka dia harus tes ulang. Kemudian Siti misalnya nilainya 58, berarti dia harus tes ulang. Kemudian si Angga misalnya bernilai 59 nilainya, maka dia harus tes ulang. Ketika dia lebih dari sama dengan atau lebih dari 60, maka dikatakan lulus. Oke. Nanti teman-teman kalau mau coba di rumah bisa dicoba di laptop atau di komputer sambil melihat video ini, nanti dipraktekkan ya. Jadi kita belajar itu sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kita bisa menguasai. Intinya kita jangan pernah capek, jangan pernah menyerah untuk belajar. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya di channel IT Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.